Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang putra-putri terbaik bangsa, calon juara SMA Quranic Science Boarding School Al-Kausar 561. Perkenalkan, nama Ibu Rika Mustika. Di sini Ibu selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan kurikulum SMA KSBS Al-Kausar 561. Langsung saja, sebelum pembahasan itu, apa sih kurikulum? Ya. Di dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Karena apa? Di dalam kurikulum terdapat sekumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Ya, seperti halnya seorang koki. Ketika koki ingin membuat masakan yang lezat, yang enak, itu dibutuhkan suatu resep. Nah, jika seorang koki membutuhkan resep, maka di dalam dunia pendidikan itu membutuhkan suatu kurikulum, ya. Di mana resep itu hasil uji coba, bumbu-bumbu apa saja yang harus dimasukkan, takarannya berapa, sehingga bisa menghasilkan makanan yang enak dan lezat. Begitupun kurikulum. Kita meramu kurikulum sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan pembelajaran yang efektif, sehingga bisa mengantarkan cita-cita para siswa-siswi SMA KSBS. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan peranan kurikulum dan guru. Kurikulum sebenarnya adalah benda mati. Ya. Jadi, untuk terlaksananya isi dari kurikulum itu, kita membutuhkan selaku eksekutor. Ya, siapa eksekutor dari kurikulum? Ya, yaitu Bapak Ibu guru dari SMA KSBS ini. Ya, di mana nanti akan menjelaskan, menerjemahkan kurikulum di pembelajaran, di kegiatan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengajaran, sehingga pembelajaran nanti akan tercapai dan sukses dari kurikulum yang sudah diramu itu. Begitu, ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah? Nah, ini kurikulum SMA KSBS. Kurikulum SMA KSBS mengacu kepada kurikulum nasional, yaitu menggunakan kurikulum 2013, di mana terdapat kelompok A, yaitu mata pelajaran umum, kelompok B, muatan lokal, dan kelompok C, yaitu mata pelajaran peminatan. Ya, meskipun kita menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi kita memiliki kurikulum khas dari SMA KSBS. Sama halnya dengan kurikulum SMP, ya. Terutama di kelompok mata pelajaran umum ini, di mata pelajaran PAI, kalau sekolah-sekolah lain itu hanya mempelajari PAI saja, ya. Tetapi kalau di SMA KSBS ini kita akan mempelajari tarbiyah Islamiyah, fikih, tafsir, dan hadis. Ya, di mana tarbiyah Islamiyah itu terdapat mata pelajaran akidah, akhlak, dan sirah. Begitupun di muatan lokal, ya, mungkin hanya SMA KSBS saja yang hanya mempelajari mata pelajaran leadership skill dan mata pelajaran project science. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana kalian akan mempelajari seni budaya dan olahraga, ya? Nah, untuk pelajaran seni budaya dan olahraga, kita memang tidak mempelajari secara teori. Ya, jadi nanti untuk seni kita akan adakan suatu proyek. Bisa seni tari, bisa seni drama, bisa seni musik, seni lukis, ya, dan itu akan ditampilkan di proyek seni. Begitupun olahraga, akan ada pekan olahraga, ya. Akan tetapi kalian jangan merasa, aduh, berarti kita nggak berolahraga ya. Tidak, jangan khawatir, karena
di kegiatan pesantren pastinya kegiatan olahraga itu akan dilaksanakan. Kalian bisa main bola, bisa futsal dan lain sebagainya olahraga gitu. Tapi memang tidak dipelajari secara teori. Jadi langsung aplikasinya baik itu olahraga maupun seni. Ya, lanjut ke pelajaran peminatan. Untuk di SMA KSBS ini kita akan dibagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama jurusan IPA dan yang kedua adalah jurusan IPS. Di jurusan IPA pelajaran yang akan dipelajari adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dan untuk jurusan IPS yang akan dipelajari adalah geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Nah, di semester ini kalian dituntut untuk membuat proposal hidup. Ya, proposal hidup itu digunakan untuk kalian mengetahui tujuan kalian sekolah dan untuk masa depan kalian itu untuk jadi apa. Ya, kurikulum nanti di semester 2 untuk jurusan IPA dan jurusan IPS mungkin ini di sekolah-sekolah lain belum ada yang seperti ini ya. Jadi untuk jurusan IPA nantinya akan ada yang masuk peminatan fisika, di mana nanti kalian akan mempelajari fisika lebih banyak dibanding dengan matematika, kimia, dan biologi. Begitupun kalau kalian masuk ke peminatan kimia, kalian akan mempelajari lebih jauh tentang teori kimia, praktikum-praktikum kimia dibanding dengan nanti kalian mempelajari matematika, fisika, dan biologinya. Begitupun jika kalian memilih peminatan biologi, gitu. Nanti kalian akan mempelajari lebih mendalam teori-teori biologi, praktikum-praktikum biologi. Nah, itu kalian masuk di kelas peminatan biologi. Nanti untuk matematika, fisika, dan kimianya akan dipelajari secara standar gitu. Itu berlaku nanti di kelas 1 semester 2, di kelas 2 semester 1, dan di kelas 2 di semester 2. Nanti untuk kelas 3 kalian akan normal kembali. Nah, begitupun di peminatan IPS. Gitu. Kalian akan ada peminatan ekonomi, peminatan sosiologi, peminatan geografi, dan spesialnya di IPS nanti kalian akan ada peminatan agama. Jadi lebih mendalam mempelajari materi agama. Nanti untuk materi-materi IPS-nya kalian hanya mempelajari secara standar. Begitu. Mungkin ini baru ya gitu. Dibanding dengan sekolah-sekolah lain kan hanya ada jurusan IPA dan IPS saja. Tapi nanti kalian di sini akan diberikan pilihan. Ketika di jurusan IPA, kalian akan memilih peminatan biologi kah, fisika kah, atau kimia. Jika kalian memilih jurusan IPS, kalian akan diberikan pilihan kembali. Kalian akan memilih peminatan ekonomi, peminatan sosiologi, peminatan geografi, atau peminatan agama. Begitu secara garis besarnya. Ya. Dan terakhir, apa saja sih program dari kurikulum SMA KSBS ya? Jadi untuk program kurikulum SMA KSBS terdiri dari daurah tahfidz, daurah bahasa, riset alam dan riset sosial, kemudian riset industri, dan yang terakhir adalah Goes to Campus. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk daurah, ya mungkin yang dari SMP KSBS pastinya tahu gitu ya, apa itu daurah gitu. Jadi untuk pendalaman lebih terhadap tahfidz dan bahasa untuk penambahan hafalan ya. Terus jadi kalian waktunya itu hanya tahfidz saja waktunya. Biasanya itu kita akan programnya di awal tahun, yaitu selama 2 minggu. Kalian akan mempelajari hanya belajar tahfidz, hanya menghafal tahfidz saja dan hanya mempelajari bahasa saja, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Dan untuk riset alam dan riset sosial ini melanjutkan dari waktu SMP ya. Untuk jurusan IPA nanti kita akan melakukan riset alam, dan untuk jurusan IPS kita akan melakukan riset sosial ya, dimana nanti kalian siswa-siswi yang akan menyiapkannya ya. Jadi ini mandiri gitu. Kalian akan menyiapkan
bagaimana kalian mau riset alam dan bagaimana kalian mau riset sosial, ya. Dan selanjutnya ini riset industri. Nah, untuk riset industri, ketika kalian sudah memasuki berbagai peminatan, ada yang peminatan ekonomi, peminatan sosiologi, peminatan fisika, kimia, biologi, itu nanti kalian seperti PKL gitu. Kalian memilih industri apa saja. Itu bisa di industri misalkan pembuatan pabrik-pabrik gula, pabrik-pabrik plastik, jika itu yang di peminatan kimia gitu ya. Kalian bisa belajar di instruksi tersebut. Atau misalkan kalian bercita-cita ingin menjadi dokter, nanti kalian risetnya di rumah sakit gitu. Kalian ingin menjadi analisis lab, berarti kalian bisa juga ke lab-lab yang ada di manapun gitu ya. Kalian akan riset di lab-lab gitu. Nah, selanjutnya ini untuk pengenalan kampus-kampus ya, untuk memotivasi kalian nanti setelah SMA ke SBS ini kalian ingin berkuliah kemana. Insya Allah nanti kita akan 2 kali goes to kampus ya. Jadi nanti kampusnya itu ada yang ke kampus yang bagian barat, berarti itu nanti kita akan ke UPI, Unpad, ITB, pokoknya daerah-daerah Bandung gitu. Dan yang keduanya mudah-mudahan ini kita bisa ke universitas yang ada di Jawa ya, bisa ke UGM, apalagi UIN yang ada di Jogja dan lain-lain pokoknya gitu. Jadi kita akan ke daerah Bandung dan ke daerah Jawa begitu ya. Mungkin sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.